tidak kuat dengan rasa sakit yang dimunculkan oleh The Tower ini ya, kemudian dia mengambil inisiatif untuk pergi ya, memutuskan untuk pergi, padahal yang dia tinggalkan itu something is golden, karena ada Ace of Cups dan Two of Cups di sini ya. Segala pain yang berhubungan dengan hati, rasa sakit yang ada di hati tidak akan pernah membunuh kalian kecuali kalian memutuskan untuk membunuh diri kalian sendiri karena rasa sakit hati yang tidak tertahankan ya. Memang itu naluri manusia ya, yang namanya sesuatu yang mengancam dirinya, dia pasti akan cepat mengambil tindakan untuk terhindar dari ancaman tersebut ya. Tapi seringnya tindakan yang tergopoh-gopoh atau yang terburu-buru justru malah memperburuk keadaan. Itu yang aku rasa terjadi di masa depan ya, tidak lama lagi. Hai Pisces, selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray di sini, your tarot reader. Yes, welcome back and welcome December. Selamat datang di bulan Desember Bapak dan Ibu, kakak dan abang. Can you believe it? Ya, kita sudah masuk Desember aja. Bulan depan kita sudah masuk tahun 2022 guys. Time flies so fast ya. Gile. Oke, happy holidays untuk yang merayakan. Aku juga sudah membuat satu ornamen di sini khas holiday ya. Anggap saja dia adalah The Hermit ya guys ya. Sama-sama punya jenggot ya, warna putih. Bedanya kalau The Hermit itu keluarnya dari gunung. Kok dari gunung, dari gua ya. Dari gua dengan membawa lentera yang membawa cahaya ya. Artinya enlightenment. Dan dia keluar dari lemari gua itu sekali setahun di bulan Desember. Bawanya dari dulu tetap sama, tas warna hijau ya, isinya kado. Oke. Entah apa kadonya, apa ya, belum pernah cek. Oh, kapas guys. Oke, Pisces ya, ini adalah general reading untuk kalian di 15 hari pertama bulan Desember 2021 ya, yang dimulai dari tanggal 1 dan nanti berakhir di tanggal 15 ya guys ya. Ini adalah general reading, bisa cerita tentang apa saja, bisa tentang cinta, bisa tentang relationship, bisa tentang hubungan keluarga, karir, persahabatan, kesehatan, dan lain-lain ya. Perlu diingat bahwa energi bersifat reversible ya. Kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Pisces, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi dealing dengan kalian ya. Ini adalah energi kolektif, artinya tidak semua Pisces di luar sana akan merasa resonate dengan cerita yang sebentar lagi akan aku sampaikan. Oke, let's call Pisces. Hai Pisces. Hit and run ya. Jadi gini gitu, terus pergi. Gimana pas gue tanya gitu, pergi. Hit and run. Thank you loh Pisces. Hi Pisces, you are very welcome Pisces. Hi Pisces. Iya. Yeah. Please no. 3 kali shuffle lagi dan kartu ini akan ready ya guys. 1, 2, 3. Kita bagi 3 seperti biasa. Kemudian kita ketuk 3 kali untuk mengusir energi yang lama. Dan di bawah ada The Knight of Pentacles ya. Energinya untuk water sign kurang lebih hampir-hampir sama. Kalau nggak ditinggalkan, menyusun strategi supaya tidak salah dalam membuat keputusan. Seperti itu ya. Jadi ada beberapa Pisces di luar sana yang aku rasa di 15 hari pertama bulan Desember akan lebih berhati-hati sebelum membuat keputusan ya Pisces ya. Langkah yang lebih berhati-hati sebelum mengambil tindakan itu akan meminimalisir penyesalan. Setuju ya? Kita banyak tergesa-gesa membuat keputusan, gegabah dalam mengambil keputusan yang ujung-ujungnya membuat kita menyesal dengan keputusan yang kita ambil ya kan. Jadi hati-hati ya Pisces ya memilih membuat keputusannya ya, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Oke, let's see, kita akan ambil 10 kartu dengan Celtic Cross dalam kesempatan kali ini untuk melihat informasi dengan lebih detail dan jelas ya. Ten of Swords. Ih gila ya energinya water sign.
Tapi memang akhir tahun ini aku ngerasa memang cleansing ya guys ya. Banyak orang yang harus mengalami yang pahit-pahitnya dulu supaya kemudian setelah bersih ya cleansing, nanti di kemudian hari di tahun 2022 bisa mendapat sesuatu yang lebih baik ya dari yang di 2021. Oke. Amin ya. Amin. Aku akan ambil kartu lengkapnya dulu ya guys ya. Nanti aku jelaskan satu persatu. Oke. Oke, yes, this is painful, Pisces ya. Halo Pak, minggir dikit ya. Masih kelihatan nggak dia? Masih ya. Kasihan soalnya udah tua, disingkirin mulu. Udah tua, disingkirin mulu. Aduh, kasihan. I think this is really painful ya. Sangat-sangat sakit. Bottom of the deck ada the Five of Pentacles ya. Loss of material ya. Kok material sih? Kehilangan materi ya. Ada kehilangan uang, mungkin ada kehilangan motor, kehilangan mobil, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan, apapun itu yang berkaitan dengan finansial ya. Itu yang aku rasakan, yang akan meliputi bacaan ini sampai nanti dia selesai readingan ini. Energi loss, sedih, painful ya. Aku ngeliat banyak painfulnya, the moon, kemudian ada Hermit, kemudian ada the transformation ya. The tower itu ya, transformation. Oke. Kita akan lihat dulu di center of the reading ada the Ten of Swords yang di cross dengan the world. The world itu adalah ending satu cycle untuk memulai cycle yang baru ya. Dari titik nol kembali ke titik nol. Kita mulai dari nol ya Pak. Oke, itu dia the world ya. Jadi ada orang yang merasa sedih ya, merasa sakit seperti ditusuk dari belakang. Itulah energinya Ten of Swords ya, dihianati, ditinggalkan, kemudian dibohongi ya, dan ini membuat seseorang merasa sakit hati yang luar biasa. Tapi ini adalah berkaitan dengan ending of karmic cycle ya, ada karma yang selesai di situ yang kamu bayar dengan tuntas. Oke. Setiap kali ada painful, ada sesuatu yang menyakitkan, itu ada proses cleansing, proses pembersihan ya. Jadi nikmati rasa sakitnya, oke? Karena what doesn't kill you makes you stronger. Segala pain yang berhubungan dengan hati, rasa sakit yang ada di hati tidak akan pernah membunuh kalian kecuali kalian memutuskan untuk membunuh diri kalian sendiri karena rasa sakit hati yang tidak tertahankan ya. Tapi rasa sakit hati itu sendiri tidak akan pernah bisa membunuh kalian, dan apapun yang tidak bisa membunuh kalian akan membuat kalian menjadi orang yang lebih kuat. What doesn't kill you makes you stronger. Itu kata Kelly Clarkson ya, bukan aku yang bilang. Jadi dinikmatin aja dulu ya Pisces ya, rasa sakitnya itu. Ada healing di setiap pain ya, di setiap rasa sakit akan ada kesembuhan. Kita bisa mengetahui kita sembuh itu karena merasakan sakitnya. Oke, jadi dinikmati aja ya. Itu adalah the center of the reading. Kemudian di fokus ada the Eight of Pentacles ya. Aku ngerasa di sini ada orang yang nextnya ketika nanti akan menjalin relationship, aku mau yang equal ya, bekerja sama, teamwork ya. Artinya jangan satu aja yang berusaha, kedua-duanya harus berusaha. Itu adalah kartu the Eight of Pentacles ya. Bisa lihat ada dua orang di sini nih. Oke, female and male, energi feminim dan energi maskulin bekerja sama. Mereka sedang ngapain itu ya? Ya pokoknya kerja lah ya. Itu kayak lagi crafting emas itu, membentuk jadi koin. Begitu juga dengan relationship ya, jangan sampai bertepuk sebelah tangan atau berjuang sendiri, tapi harus bareng-bareng. Itu yang menjadi fokus kamu ya. Kemudian target atau goal kamu adalah the Six of Wands ya, membuat suatu keputusan yang tepat, yang bijaksana ya, dan keputusan bijaksana yang diambil dengan pertimbangan yang masak akan membuat seseorang berada dalam posisi victory ya, berasa menang. Oke. Di recent past, kejadian yang baru-baru ini terjadi di masa lalu ada the moon ya. Aku ngerasa ini kartu intuisi. Oke. Bisa jadi rahasia yang terbongkar, kebenaran yang terungkap, nggak tahu, nanti kita klarifikasi. Dan di possible future outcome ada the Page of Wands ya. Ada seseorang yang ingin memulai sesuatu yang baru dengan tergesa-gesa. Oke. Page itu selalu energi tergesa-gesa ya, energi tidak stabil, pondasinya tidak kuat, tapi ada keinginan untuk memulai sesuatu yang
baru ya, impatient, tidak sabar. Aduh, tahu kan rasanya nggak sabar, aduh pokoknya harus begini, harus begitu gitu. Tapi ya gitu, ada kemungkinan untuk loss ya, untuk melakukan kesalahan, kurang lebih seperti itu. Oke, let me clarify the Ten of Swords close by the world please. Menikmati rasa sakit, karena what doesn't kill you makes you stronger ya. Oke. Yes, thank you Angel. Let me clarify the Ten of Swords crossed by the world please. For Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus, December 1 to 15. Thank you very much. Yes. Okay. Pas live connection. Lagi-lagi kartu soulmate muncul ya, kartunya mantan dari tadi untuk water sign ini. Banyak yang berurusan dengan mantan lagi ya. Jadi Six of Cups itu bisa jadi pas live connection ya. Kalian belum pernah ketemu di kehidupan yang sekarang, tapi sudah pernah ketemu di kehidupan yang lalu ya. Itu rasanya jauh lebih dalam daripada dengan mantan ya yang sudah pernah ketemu. Karena ya gitu, di beberapa ribu tahun yang lalu kalian sudah banyak melakukan hal bersama-sama ya. Oke. Dan kemudian sekarang tiba-tiba bertemu lagi, kan banyak cerita yang harus dibagikan. Itu makanya soulmate-soulmatean ini kalau ketemu intens sekali ya. Jadi kartu Ten of Swords yang di close dengan the world itu diklarifikasi dengan the Magician, kemudian the Death, kemudian ada the Page of Cups ya. Ada transformasi besar-besaran yang terjadi di situ, oke. Membuat seseorang yang biasanya selama ini diam kemudian mengambil tindakan ya. Aku rasa itu terkait dengan building something new ya. Memulai kembali segala sesuatu dari awal, walaupun itu unstable ya, tidak stabil, oke. Karena ada Page of Cups di sini. Aku nggak tahu itu apa yang dimulai ya. Nanti kita lihat. Semakin kartu ini terbuka, unfolding one by one naturally, kita akan semakin mengerti ya. Yang jelas ada seseorang yang mengambil tindakan ya, taking action, oke, karena ada proses transformasi, the death di sini. Ini kartunya Scorpio, mungkin kamu dealing dengan Scorpio Pisces, tapi yang jelas something new is starting ya. Kita mulai sesuatu yang baru gitu. Oke, let me clarify the Eight of Pentacles please for the focus. What doesn't kill you makes you stronger. Na 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 na. My angel, Archangel Michael, the Holy Spirit, the Almighty God, thank you for coming and blessing this reading. Thank you. Devil, damn it. Di bawah ada kartu the Devil guys ya, yang langsung membuatku seolah-olah merasa iya gitu deh ya, karena kehadiran King of Cups di sini, tapi ada the Devil di bawahnya. Jadi aku ngerasa apapun itu yang dimulai ya, kan tadi aku bilang ada sesuatu yang dimulai yang unstable, yang gak stabil, apapun itu ya, masih berkaitan dengan sesuatu yang tidak sehat. Oke, karena ada the Devil di bottom of the deck, kemudian klarifikasi untuk Eight of Pentacles ini adalah King of Cups, kemudian the Knight of Swords dan the Seven of Swords ya. Kenapa banyak energi Swords muncul di situ? Even ada Love ya. Ini upgrading loh ya. Dari Page of Cups ke King of Cups itu naik 2 tingkat. Udah naik tapi tetap aja rasanya masih tetap sakit. Oke, kenapa? Karena masih pondasinya itu di bawahnya ini masih ada the Devil. Masih ada sesuatu yang seharusnya tidak ada di situ tapi masih di situ. Masih dipelihara di situ, masih dikasih makan di situ ya. Bisa macam-macam, bisa ego, bisa controlling, bisa attachment, macam-macam ya. Tapi yang jelas, kalaupun kamu mau equally ya, sama-sama oke, teamwork ya, tapi teamwork ini aku lihat tidak terjadi. Oke, karena masih tetap ada painful di situ, even ada love ya. Walaupun masih ada cinta di situ, tapi tetap rasanya masih sakit. Oke. Tapi kamu masih tetap berfokus ya, berusaha. Kita berdua harus berjuang dengan sekuat tenaga gitu ya. Terus datang orang yang lagi dealing dengan kamu, oke gitu, tapi tetap aja
Lagi-lagi sakit yang ada ya, painful. Kenapa? Karena Bapak Capricorn ini masih di sini, the devil. Oke, aku melihat di target ada orang yang mengambil keputusan ya, pertimbangan masak-masak. Kita lihat keputusan apa itu. Let me clarify the Six of Wands, please. Nembak trio. Oke ya, lagi-lagi berkaitan dengan the Six of Cups ya, past life connection, orang dari masa lalu bisa mantan. Kemudian ada the Three of Cups, kemudian ada the Knight of Cups, kemudian ada the Three of Swords ya, yang mengklarifikasi the Six of Wands ya. Jadi ada situasi yang sangat menyakitkan ya, even di situ ada cinta. Oke. Ya, sometimes happiness, sometimes it's painful ya. Kadang-kadang bisa membuat senang, kadang-kadang bisa membuat bahagia. Tapi tetap saja kamu tahu ada something wrong di situ ya. Ada yang salah di situ. Seharusnya tidak seperti itu. Bukan itu tipe-tipe relationship yang kamu inginkan dan yang pasangan kamu inginkan ya untuk cross watcher, oke? Dan seperti sekuat apapun kalian berusaha untuk melakukan perbaikan ya terhadap hubungan ini, tetap aja the pain is always there. Oke, aku nggak tahu ya jenis usaha apa yang kalian lakukan ya, maksudnya apa tindakan yang kalian buat untuk memperbaiki hubungan kalian ini. Yang jelas kalau masih yang itu juga yang terjadi, berarti tindakan yang kalian lakukan itu salah, bukan itu treatmentnya ya. Let's say ada sakit nih, sakitnya sakit apa bu? Sakitnya di kepala, oke kasih obat ini, tapi obatnya nggak kena, sakitnya masih tetap, berarti kan ada yang salah dengan obat itu kan. Obat itu tidak tepat, treatmentnya tidak pas, oke? Aku rasa itu yang terjadi ya. Even kalian berdua banyak bicara, ngobrol, begini loh, begini gitu, nggak ada berantem. Aku lihat berantemnya minim sekali ya, malah ada sparkling of love di situ. Tapi tetap aja ujung-ujungnya ada yang disakiti ya, deception, oke? Aku ngelihat ini bukan pihak ketiga, tapi saling menyakiti aja. Intinya memang kalau sakitnya masih tetap ada, berarti treatmentnya salah, oke? Penanganannya salah ya. Itu yang kalian harus gali lebih dalam lagi. Dan aku lihat memang kedepannya akan ada transformation dan the hermit di situ. Artinya ada divine intervention ya, universe langsung turun tangan. Kita akan klarifikasi the moon di recent past, what this is all about. The moon Pisces, this is your card ya. Kartu the moon itu adalah kartunya Pisces, very intuitive. Pisces itu intuitive, all water sign ya, Cancer, Scorpio, Pisces, intuitive. Oke, let me clarify the moon please. Oke. Oke, aku rasa di masa lalu ya ada niat untuk membawa hubungan ini ya, hubungan apapun yang kalian alami ini, yang kalian jalani ya Pisces, untuk ke arah yang lebih serius ya. Karena ada kartu the Two of Wands di sini, tapi justru malah itu yang membuat kalian menjadi semakin jauh satu sama lain ya. Karena kemudian the moon ini, oke, ini berarti ada rahasia yang terbongkar, ada sesuatu kebenaran atau informasi yang terangkat ke permukaan ya, yang membuat the tower muncul, jeng ya. Dan kemudian ada orang yang bisa berpikir dengan jernih sekarang bahwa ini tidak equals ya. Ini adalah kartu equals ya, kartu take and give, sama-sama memberi dan sama-sama menerima. It's painful, menyakitkan, oke? Jadi kebenaran yang terungkap itu, informasi yang muncul itu membuat perubahan yang mendadak sangat cepat, oke? Di dalam hubungan kalian ini, yang di masa lalu membuat seseorang kemudian dengan tergesa-gesa membuat keputusan. Itu yang aku lihat ya. Let me clarify the Page of Wands please. What kind of decision?
Sangkin sakitnya ya, ketika The Tower ini datang ya, ada orang yang langsung membuat keputusan tanpa berpikir panjang untuk menghindari sakitnya ini ya. Ini udah jatuh ketiban sama batu-batuan, terus kesambar petir ya The Tower. Kita tahu ya The Tower itu seperti apa, seperti petir di siang bolong. Memang itu naluri manusia ya, yang namanya sesuatu yang mengancam dirinya, dia pasti akan cepat mengambil tindakan untuk terhindar dari ancaman tersebut ya. Tapi seringnya tindakan yang tergopoh-gopoh atau yang terburu-buru justru malah memperburuk keadaan. Itu yang aku rasa terjadi di masa depan ya, tidak lama lagi. Oke. Oke, kartu The Page of Wands diklarifikasi dengan The Four of Swords, kemudian ada The Three of Pentacles, kemudian ada Ace of Cups ya. Di bottom of the deck ada The Two of Cups, oke. Jadi ada orang yang tidak kuat dengan rasa sakit yang dimunculkan oleh The Tower ini ya, kemudian dia mengambil inisiatif untuk pergi ya, memutuskan untuk pergi, padahal yang dia tinggalkan itu something is golden. Karena ada Ace of Cups dan Two of Cups di sini ya. Aku rasa itu dia keputusan yang terburu-buru yang diambil oleh beberapa Pisces di luar sana ya, secara kolektif. Karena tidak tahan dengan situasinya ya, yang menyakitkan, yang tidak bisa ketemu titiknya. Kemudian dia memutuskan untuk pergi, aku lihat ya, sendirian. Ini kayak cuti ya. Kartu Four of Swords ini kalau dibilang ini kartu apa? Kartu cuti. Nggak mau memikirkan ini dulu, nggak mau membahas ini dulu, lari dari kenyataan. Oke. Dan memang aku rasa ya, dia lari pun bukan jadi melakukan hal yang jelek, enggak ya, karena ada kartu Three of Pentacles di sini. Ini kartu fokus untuk diri sendiri ya, tapi yang dia tinggalkan adalah Ace of Cups dan Two of Cups. Oke, siapapun yang lari dari koneksi ini, oke Pisces, yang ditinggalkan adalah Two of Cups dan Ace of Cups. Ya, harta karun tersembunyi. Kenapa bisa ditinggalkan? Karena ngambil keputusannya terburu-buru. Oke, dan aku rasa itu yang related dengan loss di sini. Kehilangan kesempatan yang ada. Oke, Pisces. Itu aja yang aku punya untuk kalian saat ini. Jika ini adalah cerita kalian dan kalian tertarik untuk mengikuti bagaimana kelanjutan 4 kartu ini, kita akan masuk sesi coaching ya, yang bisa ditonton secara eksklusif dengan cara mengklik link deskripsi di bawah video ini ya. Nanti kalian akan diarahkan langsung ke video extended mengenai readingan ini. Oke, sampai ketemu di readingan kalian berikutnya Pisces. Dadah. Even banyak ngobrolnya nih ya kalian berdua, tapi kalian nggak bisa menemukan titik terang untuk handling masalah kalian ini. Itu ya, mungkin ada fail semacam kayak cadar yang menutup mata ya, yaitu memang kerjaan dari universe ya, artinya sedang mendidik kalian untuk bisa memahami suatu situasi dalam hidup. Tapi aku rasa apapun yang kalian lakukan tidak ada yang bisa membuat situasi ini menjadi lebih baik. Kadang-kadang kita kembali ketika menyadari kesalahan, terus kembali untuk menemui orang yang kita tinggalkan atau situasi yang kita tinggalkan, dan yang kita cari itu masih ada di situ. How lucky ya, kita beruntung. Tapi ada kalanya memang dia sudah tidak ada di situ lagi.